Halo, Assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Gus, itu yang bilang setia cuma menghibur saja. Ditulis oleh Jaya Surbati di siwar.com. Saya salut, setengah tak percaya dengan kepedean PD. Baca kepercaya dirian Partai Demokrat. Dalam hal ini Agus, bagaimana tidak, dia begitu yakin kalau semua pimpinan daerah dan cabang di seluruh Indonesia masih solid mendukungnya sebagai ketua umum. Apakah dia yakin atau hanya pura-pura yakin semua orang itu rela dilompati karirnya oleh anak yang baru datang kemarin sore? Kalau Agus mau tepuk dada, tanya selera mereka, siapa pula yang mau dipimpin bocah yang sama sekali tidak mengerti politik? Kalau bukan karena bapaknya saja yang jago melobi. Tidak ada sejarahnya orang baru tanpa pengalaman apa-apa dalam berorganisasi, apalagi dalam berpolitik, dapat kepercayaan dari semua kader untuk memimpin organisasi yang sudah cukup besar dan punya target besar. Selain, mereka hanya memandang bapaknya selama ini. Jadi kalau sekarang, anggaplah benar, ada pergerakan, perlawanan dari dalam tubuh partai, ataupun dari luar, seperti yang diklaim oleh Agus, itu wajar sekali terjadi. Pada saat kondisi partai yang tidak lagi mampu mengakomodasi kepentingan kader-kadernya, tidak bisa menjawab tantangan permasalahan dalam negeri, tidak bisa berkompetisi dengan partai lainnya, maka akan muncul pemikiran, pendapat dan sikap. Bagaimana cara agar partai dapat berguna bagi mereka, alih-alih berguna bagi bangsa dan negara, menjadi kendaraan politik mereka mencapai satu posisi tertentu. Daripada hanya menjadi penonton di tengah hiruk-pikuk perpolitikan, tentu selalu lebih menyenangkan hadir sebagai pelaku. Dengan kondisi PD di bawah kepemimpinan Agus yang amat sangat melempem banget, tentu banyak yang greget, mulai ragu dan menuntut perubahan, melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh partai yang pernah memenangkan kadernya 2 pemilu sekaligus. Ini menjadi dramatis saat masih ada yang berharap kenangan akan kemenangan mutlak saat itu bisa terukir kembali. Kenyataannya, keberadaan kader mereka dalam pilkada saja hancur berantakan. Tidak ada yang bisa diandalkan, mereka semua redup, hampir tenggelam. Tidak bisa dipungkiri, di bawah pengelolaan Agus, PD menjadi seperti ada terbilang, hilang, tiada yang mencari. Posisi mereka sangat tidak berarti. Sebagai oposisi tidak ada yang menganggap, sebagai koalisi tidak ada yang mengajak. Kekuatan mereka selama menjadi oposisi sangat kecil. Mereka hanya kuat saat ada isu yang bisa digoreng untuk menyerang pemerintah. Itu pun kuat dalam artian kuat bikin polemiknya saja, tapi tetap kepercayaan publik kepada PD tidak pulih-pulih juga. Mungkin bukan salah Agus sendirian, dari awal memang PD ini sudah gagal membayar kepercayaan publik. Masyarakat yang mengharapkan banyak dari mereka, ujung-ujungnya hanya diwarisi hutang dan penggundulan hutan yang tidak pernah terbayarkan sebelumnya. Apalagi setelah Jokowi menampilkan performanya, masyarakat menjadi sadar 2 periode PD berkuasa ternyata hampir tidak melakukan apa-apa kalau dibandingkan dengan apa yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Ini belum termasuk kekecewaan publik atas banyaknya kader PD yang masuk dalam jebakan Batman. Terpaksa harus menyeka keringat dengan 2 tangan, istilah bagi orang yang dikenakan borgol karena melakukan pelanggaran hukum seperti korupsi. Mereka katakan tidak, padahal korupsi. Sekarang, semua akumulasi kekecewaan itu harus ditanggung oleh seorang Agus yang masih jauh dari yang dikatakan piawai dalam perpolitikan negeri. Dampaknya, keberadaan PD menjadi taruhan. Jangankan untuk berbicara banyak di parlemen, menampilkan sosok yang bisa dilirik publik saja, mereka tidak mampu. Maka tidak mengherankan kalau belakangan mereka getol memperjuangkan parlemen threshold sampai dengan sekecil mungkin. Karena hanya itu yang bisa membuat mereka dianggap ada, kelak oleh masyarakat. Sudah, kejadian ini seharusnya memang bisa diprediksi lebih awal. Kekecewaan demi kekecewaan akan besar dampaknya bila tidak pernah ada hasil yang memuaskan untuk menjawabnya. Maka, bila masih ada yang mengakui mereka setia, setelah sebelumnya menemui seorang tokoh yang berkeluh kesah, hati-hati Gus, bisa jadi itu hanya untuk menghiburmu saja, sekaligus menyamarkan peran mereka dalam kudeta yang kamu umumkan itu. Saya khawatir sekali, tokoh yang kalian sebut-sebut itu hanya yang dijadikan pengalihan isu saja. Padahal yang jelas ingin menggesermu dari kursi kepemimpinan,
bisa jadi orang yang sebelumnya mengaku setia. Karena sejatinya mereka lebih mampu memimpin daripada kamu, Gus. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa.